bagian Happy Yaya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Nah adik-adik, ada yang inget gak nama kakak siapa? Pasti pada lupa ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Hani, H-A-N-I. Ada yang ingat? Mungkin sedikit yang inget ya. Nah adik-adik, bersyukur banget hari ini kalau Kak Hani bisa tampil lagi di depan adik-adik. Kita bisa sekolah minggu bareng lagi, walaupun lewat media online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik ikutin doa Kak Hani ya. Ayo, jangan lupa tangannya dilipat, terus matanya ditutup. Kita berdoa, yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh memimpin kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkati sekolah minggu kami, kiranya boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada yang inget nggak tema kita minggu ini apa? Ayo, ada yang lihat nggak tadi di video bagian depan? Nggak ada ya? Atau ada yang ingat? Kalau ada yang ingat, sebutin ya. Tema kita hari ini itu rela berkorban. Apa sih rela berkorban itu? Harus ngapain sih Kak Hani rela berkorban itu? Nah, sebelumnya kita mau baca dulu yuk Alkitabnya. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Yuk mari kita siapkan Alkitab kita bareng-bareng. Nah, nih Kak Hani udah ambil Alkitab Kak Hani. Kita baca yuk dari Amsal 17 ayat 17. Ayo adik-adik buka, Kak Hani tungguin. Amsal 17 ayat 17. Karena cuma satu ayat, nanti kita bacanya 2 kali ya. Kan cuma satu ayat. Yuk kita baca Amsal 17 ayat 17. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik, sebelum kita dengerin soal firman ini lebih jauh,
Kak Hani mau ajak adik-adik untuk belajar dari satu video. Nah, satu video ini nggak lama sih. Adik-adik, semoga adik-adik bisa nonton video ini dengan baik. Dan dari sana kita akan belajar apa itu artinya rela berkorban sesama sahabat kita. Yuk kita tonton videonya. Hey! Coba. Bara. Dan Bobo. Isya. Ba. Yum. Hey, ya. Nah. Ya. Wah.
adik-adik udah nonton kan videonya? Gimana? Pasti seru dong. Pasti adik-adik juga ketawa kan, karena videonya juga lucu. Nah adik-adik, selain ada hal-hal yang lucu, hal-hal yang bisa bikin ketawa, kita juga bisa belajar banyak dari video ini. Yang pasti kita belajar apa arti rela berkorban dari video ini. Sebelumnya, Kak Hani mau tanya, adik-adik inget nggak ada berapa karakter atau ada berapa tokoh di dalam video itu? Ayo, ada berapa? Masih inget nggak tadi? 1, 2, 3, 4, 5, berapa ya Kak Hani? Berapa ayo? Iya, betul, ada 3. Ada si ulet bulu itu, yang hijau. Ada juga 2 serangga lain yang menolong dia. Kita namain si ulet bulu ini siapa ya? Ubul kali ya, kita namain dia Ubul, si Ubul. Lalu yang kedua, yang lebih besar namanya Rino, yang lebih kecil namanya Tino. Rino sama Tino. Nah adik-adik, kalau adik-adik ingat, awalnya si Ubul ini kan bersusah payah, dia kesusahan sendiri. Gimana sih cara masuk ke dalam kepompong gitu, baju yang tempat dia harus tidur sebelum nanti dia berubah jadi kupu-kupu. Awalnya dia kesusahan, berulang-ulang kali dia mencoba masuk, gak bisa-bisa gitu karena dia gak ada yang bantuin. Sampai akhirnya ada Tino sama Rino yang membantu Ubul untuk masuk ke dalam kepompongnya. Tapi itu juga nggak mudah, kan Tino dan Rino juga berkali-kali coba masukin si Ubul ini, ditekan-tekan, keluar lagi, ditekan-tekan, keluar lagi, sampai akhirnya dia bisa masuk. Sampai harus dibikin semacam kayak ketapel gitu supaya si Ubulnya ini tuh dilemparin masuk langsung ke dalam kepompongnya itu. Nah adik-adik, ada 3 hal yang bisa kita pelajarin dari video ini, terutama dari peran Tino dan Rino. Yang pertama, Rino dan Tino itu rela berkorban untuk menolong Ubul. Padahal mungkin tadinya mereka berdua lagi mau jalan-jalan entah kemana. Mereka kan tadinya lagi jalan-jalan di sekeliling taman. Wah, ada apa nih ya gitu. Tapi ketika ngelihat si Ubul ini lagi kesusahan, si Tino sama Rino nggak tinggal diam. Mereka menghampiri Ubul dan mereka mencari tahu kira-kira apa sih yang bisa dibantu. Kenapa sih Ubul ini? Tino dan Rino rela mengorbankan tujuan pertama mereka, rela mengorbankan waktu bermain mereka waktu itu ketika melihat si Ubul ini yang sedang kesusahan. Mereka menghampiri dan menolong Ubul sampai akhirnya dia bisa jadi kupu-kupu. Nah, hal yang kedua adalah mereka menolongnya nggak cuma sekedar nanya, Bul, kamu kenapa lagi susah? Bul, kamu susah ya masuk ke kepompong kamu ya? Tapi mereka juga melakukan aksi gotong royong. Mereka juga bersama-sama kerjasama antara Rino, Tino, dan juga Ubul supaya si Ubul ini bisa masuk ke dalam kepompongnya dia. Bahkan kalau adik-adik perhatikan, susah payah gitu ya, mereka berdua bahkan berkali-kali mencoba supaya Ubul ini bisa masuk ke dalam kepompongnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika si Ubul ini udah berhasil masuk, tapi ternyata nggak cukup ketahan di atas pohon itu, sampai akhirnya Rino dan Tino harus gelantungan sepanjang malam, duduk di atas batu, nahan supaya beratnya jadi seimbang, supaya Ubul itu nggak jatuh ke tanah dan dia bisa tidur di atas pohon supaya proses dia untuk jadi kupu-kupunya itu lebih baik. Kira-kira adik-adik, tiduran atau gelantungan di atas pohon mungkin bagi kita menyenangkan gitu kalau sebentar, tapi gimana kalau semalaman? Mungkin Rino dan Tino juga nggak nyaman dengan hal itu. Kita juga kalau menolong teman-teman kita pasti ada beberapa hal yang membuat kita nggak nyaman atau rasanya kayak aduh kok susah banget ya, aduh kok sulit banget. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Tino dan Rino. Mereka nggak menyerah karena mereka tahu kalau Ubul ini membutuhkan pertolongan mereka. Mereka rela tidur di atas pohon semalaman sampai akhirnya si Ubul ini berubah jadi kupu-kupu yang cantik banget yang bisa terbang kemana-mana. Mereka rela berkorban untuk mengorbankan kenyamanan mereka ataupun kesukaan mereka untuk bisa tidur di tempat yang lebih nyaman.
Nah adik-adik, sikap seperti Rino dan Tinolah yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan Yesus. Sikap rela berkorban, saling menolong bagi teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah rela berkorban, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kesalahan kita, Tuhan Yesus juga mengajak adik-adik untuk dapat menjadi anak-anaknya yang rela berkorban dan siap menolong siapapun itu yang membutuhkan bantuan. Kita dapat mulai dari mungkin di dalam keluarga kita dapat membantu saudara-saudara kita dapat membantu adik kita atau bahkan kakak kita juga bisa membantu mama papa kita. Jangan cuma karena kita masih kecil, adik-adik masih kecil, adik-adik gak bisa membantu. Enggak, adik-adik tetap bisa membantu sekecil apapun itu. Ketika adik-adik rela berkorban, adik-adik sedang menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Nah adik-adik, oleh sebab itu, mulai hari ini kiranya melalui kisah Rino, Tino yang rela berkorban membantu Ubul untuk dapat menjadi kupu-kupu yang cantik, dapat mengingatkan adik-adik untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang rela berkorban. Ingat ya adik-adik, rela berkorban itu dapat dilakukan dalam hal sekecil apapun. Mungkin terkadang ketika kita melakukannya, hal itu nggak selamanya mudah, hal itu nggak selamanya gampang. Terkadang ketika kita menolong orang lain, mungkin halnya akan terasa sulit, halnya akan terasa lebih susah dibanding tidak menolong. Tapi kita tahu dan sadar bahwa yang diinginkan Tuhan Yesus adalah sikap rela berkorban dan saling menolong sesama kita yang membutuhkan. Kiranya kisah ini boleh adik-adik terus ingat ya. Kiranya adik-adik dan kita semua juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus rela berkorban dan siap menolong sesama kita. Amin. Kita berdoa yuk adik-adik. Adik-adik ikutin doa Kak Hani ya. Jangan lupa tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan belajar melalui Rino, Tino, dan juga Ubul. Tuhan berkati, kiranya kami boleh terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang rela berkorban. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah. Cinta Yesus
Yesus memberkati. Dadah.